Halo Sobat Pena, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap kasus pengancaman yang melibatkan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MKJ diamankan aparat kepolisian setelah diduga mengancam akan menjual kedua anaknya apabila permintaan uang kepada sang ibu tidak dipenuhi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro, menjelaskan bahwa korban dalam kasus ini adalah LA, yang merupakan ibu kandung pelaku. Sementara itu, seorang terduga pelaku lainnya berinisial AA masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Peristiwa bermula saat korban memergoki pelaku mengambil BPKB sepeda motor yang tersimpan di dalam lemari rumah. Sementara itu, pelaku membawa dua orang anaknya menggunakan sepeda motor dan meninggalkan kediaman. Tak lama berselang, pelaku menghubungi korban dan meminta sejumlah uang untuk ditransfer. Dalam percakapan tersebut, pelaku diduga mengancam akan menjual kedua anaknya yang merupakan cucu korban jika permintaannya tidak dipenuhi. Pengancaman seorang anak terhadap orang tuanya dalam hal ini adalah ibu kandungnya. Jadi korban ini adalah saudara LA, ini merupakan ibu pelaku, dan pelaku sendiri ini adalah atas nama MKJ yang merupakan anak daripada korban. Dan satu lagi saudara AA ini masih DPO. Jadi pada saat kejadian saudara MKJ ini dilihat oleh ibu daripada pelaku ini sedang mengacak-acak almari, kemudian di situ rupanya yang bersangkutan mengambil BPKB sepeda motor yang ada. Kemudian tanpa alasan yang jelas, pelaku ini menyampaikan ke orang tuanya bahwasanya akan pergi dengan membawa dua orang anaknya menggunakan sepeda motor Honda Beat. Kemudian setelah itu pelaku ini mereka dengan menghubungi ibunya lagi menyampaikan bahwasanya mereka membutuhkan uang. Mereka membutuhkan uang, meminta ibunya untuk mentransfer sejumlah uang. Apabila tidak dituruti, anaknya ataupun cucu daripada korban ini akan dijual. Nah, kemudian korban melaporkan kepada kepolisian dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelaku di daerah Lamongan, Jawa Timur. Dan pada saat diamankan, sepeda motor tersebut sudah terjual, sudah tidak ada lagi padanya. Tetapi untuk anak-anak ataupun cucu daripada korban ini ada. Ini ancamannya adalah 5 tahun penjara. Motifnya bahwasanya ini yang pertama adalah motif ekonomi, karena memang untuk membiayai kehidupannya. Bahwasanya memang anak daripada korban ini, saudara MKJ ini sudah menikah 3 kali. Jadi memiliki anak 3, yang dengan suami pertama 1 anak, suami kedua 2 anak, dan yang ketiga tidak memiliki anak. Nah, dengan yang ketiga ini memang baru menikah siri, kemudian mereka melarikan diri ke Jawa Timur tersebut, ke Lamongan. Dan di Lamongan sendiri bahwasanya pelaku ini juga membuat laporan kaitan KDRT karena memang disakiti oleh suami sirinya. Alhamdulillah sudah ini saya Ibu Rini. Alhamdulillah dibantu Pak Kapolres dengan jajaran semua anggota kepolisian.
saya bisa selamatkan kedua cucu saya yang dibawa kabur. Sebenarnya sering dibawa kabur, sering sudah. Nah, saya sudah berpuluh-puluh kali lapor ke pihak dari Polda Metro Jaya sampai ke Polres Bekasi Kota sini. Tapi alhamdulillah bisa tembus. Dari 10 kali lebih sekali saya melapor kasus yang berbeda-beda tentang kenakalan anak saya perempuan. Intinya cucu saya bisa selamat, walaupun jadi korbannya juga, walaupun mamahnya melakukan sendiri, orang tua kandungnya. Tapi alhamdulillah semua sudah selesai berkat bantuan dari Bapak Kapolres dan juga jajaran semua anggota di sini. Saya berenam 3 hari jalan ke Lamongan, Jawa Timur. Akhirnya bisa menemukan kedua cucu saya dengan selamat, walaupun di sana ditelantarkan, putus sekolah dan sebagainya. Intinya yang kecil juga sampai sempat mau dijual di Kalimantan. Tapi alhamdulillah semuanya saya sudah laporkan dari Polda, Mabes, sempat Mabes, dan juga ditangani di Mabes dengan kasus yang berbeda juga. Nah, saya banyak terima kasih dengan semua jajaran polisi di Indonesia, dari Mabes, Polda, dan terakhir dari Polres Bekasi Kota di sini bisa menangani kasus kenakalan anak saya yang melibatkan ketiga cucu saya juga jadi korbannya. Intinya saya cuma berharap orang tua mana yang bisa tega terhadap anaknya sendiri, tidak ada. Cuman saya nggak tahu, di luar kemampuan saya sebagai orang tua. Dibantu dengan pihak kepolisian, mudah-mudahan semua ini ada jalan keluarnya. Ya, Pak Kapolres, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kalau nggak dibantu mau ke Pak Kapolres Bekasi Kota, nggak tahu nasib cucu saya berikutnya, karena saya sudah melaporkan lebih dari 10 kali tentang kenakalan anak saya. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Terima kasih banyak. Bu, di Lamongan itu ada kerabat atau memang niat dijual atau Nggak ada. bagaimana? Nggak ada kerabat, memang kayak pertemanan yang nakalnya di semua pulau dia ada. Biasanya di Kalimantan, saya yang kecil sempat mau dijual berapa kali di Kalimantan, sempat saya laporin juga ke PPA juga, dan sudah ada penganiayaan. Ibu saya disundut-sundut rokok sama teman laki-lakinya. Saya laporin ke PPA di sini juga, laporin juga ke PPA di Polda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cepat melalui AKP Pak Kusdiono dan semua jajarannya atas bantuan Pak Kapolres. Itu kan anak kandung yang tadi itu anak kandung apa yang mendasari tega sekali sih Bu melakukan ini jual dan Intinya saya sudah konsultasi ke semua pihak, dokter dan semuanya, agama manapun ya. Namanya ujian mungkin dalam rumah tangga, ujian juga kita semua ya. Siapa sih orang tua yang menginginkan kenakalan anak yang di luar batas? Tidak ada yang menginginkan. Tapi inilah mungkin ujian keluarga kami gitu. Mudah-mudahan tidak pada yang lain. Alhamdulillah juga dengan berat hati Pak Kapolres dan semuanya dari AKP Pak Kusdiono ngebantu semua, ngepush semua. Alhamdulillah anak saya sudah aman. Seandainya tidak ditolong juga anak saya akan makin nggak benar lagi, makin nggak baik lagi. Dan anak saya juga mengakui ditahan di sini juga senang, dia merasa bisa ditolong. Karena mohon maaf, orang tua manapun seharusnya kita terbuka. Jangan menutup-nutupi kesalahan anak gitu. Buat demi menolong seorang anak, namanya ujian cobaan itu kan bisa datang dari dalam dan luar lingkungan rumah. Jadi saya mohon untuk orang tua juga ambil hikmahnya dari semua kejadian ini biar anak-anak kita semuanya bisa ini Pak ya lebih baik lagi, aman. Sebelum kejadian banyak di luar sana yang teman-temannya itu mati atau meninggal karena dari obat, dari penyakit HIV. Termasuk saya punya supir juga kena penyakit HIV. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya Pak ya, Pak Kapolres, makasih banyak. Jadi alhamdulillah untuk masalah kasus intern keluarga di Indonesia ini ramai sebenarnya, seperti saya ini banyak banget. Cuman mohon maaf orang tua ada yang jarang terbuka.
Saya selalu terbuka dengan Pak Kapolres untuk kebaikan semuanya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Lulu dari Bekasi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.